Indonesia, negara dengan hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia, memiliki 3,25 juta kilometer persegi wilayah berupa lautan dari luas total wilayah 7,81 juta kilometer persegi. Indonesia yang kita banggakan hari ini, Indonesia yang memang diberikan oleh Sang Maha Pencipta sebagai satu negara dan bangsa yang memiliki tingkat daya efektivitas yang amat sangat luar biasa. Lihatlah dari posisinya yang strategis secara geografis, potensi kekayaan alamnya, lautannya, riset mineralnya, ini semuanya adalah merupakan potensi kekuatan yang kita miliki sebagai satu bangsa. Berapa ribu pulau yang kita miliki, keindahan alamnya, kontur, struktur tanah yang subur, hujan dan panas yang ada sepanjang tahun. Apa yang tidak kita miliki? Saat ini, kita harus melihat kembali sejarah para founding father dalam merebut kemerdekaan dan membangun bangsa ini dengan penuh ketulusan dalam semangat cinta tanah air. Dalam kesempatan yang baik ini kita patut meneladani apa yang telah dicontohkan oleh terdahulu, bahwa semangat keagamaan ghirah diniyah harus dipadukan dan selaraskan dengan semangat cinta tanah air, ghirah wataniyah. Dengan keyakinan seperti itu akan tumbuh rasa memiliki yang besar terhadap bangsa dan negara ini, yang kemudian akan menguatkan tekad untuk mempertahankan, membela, berkontribusi, dan ikut mewarnai bangsa dan negara tercinta ini. Sebagai anak bangsa, sudah saatnya kita sadar bahwa perubahan pola pikir, perilaku, dan pola bertindak adalah jalan untuk memberikan kesempatan pada bangsa Indonesia agar menjadi negara adidaya dan memberikan kehidupan yang baik untuk generasi bangsa yang akan datang. Maka kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan sumber daya alam harus diupayakan sedemikian rupa sehingga fungsi atau peran lingkungan dapat dipertahankan dalam penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini bukan hanya ekonomi. Pembangunan itu adalah ekonomi, lingkungan, sosial di dalam segitiga yang seimbang. Jadi kalau orang bilang kita bangun, ya tapi hutan hancur, bukan pembangunan itu. Pembangunan itu adalah untuk kamu, tapi untuk generasi masa depan habis hutan itu. Pemirsa, Indonesia kaya itu sebuah fakta. Alamnya membentang luas dengan kekayaan yang luar biasa, baik di daratan maupun di lautan. Potensi alam yang besar ini sudah menjadi perhatian besar oleh pendiri bangsa hingga tercetuslah pasal 33 ayat 3 di Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bersama saya, Zakia Arfan, inilah Visi Negarawan, mengajak Anda untuk berdiskusi bagaimana memaknai cinta tanah air yang sesungguhnya. Dan sudah bersama saya, sudah ada dua narasumber. Sebelah kiri saya sudah ada Profesor Nasaruddin Umar dan juga sudah ada Ekonom Indef, Mas Faisal Basri. Apa kabar Bapak-Bapak? Selamat malam. Alhamdulillah. Kita sudah menyaksikan bersama-sama tadi di awal ada beberapa tokoh bangsa yang kemudian memberikan pernyataan begitu ya. Ada tadi Bapak Surya Paloh, Bapak Maruf Amin dan juga Pak Emil Salim. Ketiganya memiliki pemahaman yang sama bahwa Indonesia kaya dan pembangunan merupakan wujud dari rasa cinta tanah air demi kesejahteraan rakyat. Saya ingin ke Prof. Nasar terlebih dahulu. Prof, kalau melihat wujud rasa cinta tanah air dari masa ke masa, tentunya mewujudkan rasa cinta tanah air ini memiliki karakternya sendiri, memiliki eksekusinya sendiri. Kalau saat ini bagaimana Prof. Nasar melihat wujud rasa cinta tanah air? Iya, pertama tadi saya ingin menanggapi ya,
Indonesia kaya ya. Nah, Indonesia itu betul-betul kaya, bukan seperti apa yang disampaikan Pak Emil Salim saja ya, bahwa kaya alamnya dan obsesinya beliau juga mestinya harus kaya juga penyihatan lingkungannya ya. Tapi yang kalau boleh saya tambahkan ya, kaya hatinya juga ya, kaya jiwanya, karena kekayaan batin itu penting. Al-ghina ghinan nafs itu kata hadis Nabi kan. Kekayaan sejati itu adalah kekayaan batin ya. Jadi kalau fisiknya kaya, negaranya kaya, bahkan ekonominya juga bagus ya. Tetapi kalau spiritualitasnya itu tidak kaya, sumpek ya jadinya, itu nggak ada artinya kekayaan itu. Jadi saya kira harus berbanding lurus semuanya ya. Nah, karena itu saya ingin memberikan satu poin tersendiri bahwa Indonesia itu memang luar biasa ya. Kira-kira 1 bulan ini saya banyak keluar, Mbak. Ya. Di dalam forum-forum resmi internasional, saya benar-benar bangga sebagai seorang orang Indonesia dan juga sebagai seorang Muslim. Saya bangga sebagai seorang Indonesia karena memang dipuji alamnya. Ya, pertumbuhan ekonominya, terlepas setuju Bang Faisal atau tidak ya, itu memang dari angka-angka statistik itu diungkap oleh mereka ya. Kemudian juga ekspresi dan kecepatan berpikirnya itu juga mendapatkan suatu tempat ya. Tetapi saya juga bangga sebagai seorang Muslim Indonesia ya, karena Muslim Indonesia itu punya perspektif lain. Ya, ini perlu saya garis bawahi di sini ya, bahwa Islam yang ditampilkan oleh bangsa Indonesia itu memang oleh negara-negara yang non mayoritas Muslim ya, itu menganggap bahwa Indonesia itu suatu trendsetter untuk pengembangan Islam yang bernuansa masa depan. Ya. Jadi dia mengedepankan demokrasi, mengedepankan dialog, mengedepankan toleransi, mengedepankan humanity, mengedepankan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat modern. Dan ini belum tentu bisa diimplementasikan di beberapa atau di sejumlah negara-negara mayoritas Muslim yang lain ya kan. Nah, maka itu mungkin banyak orang yang bisa sependapat dengan saya bahwa kita harus bangga menjadi orang Indonesia yang alamnya alhamdulillah masih cukup kaya ya, kemudian juga kemampuan bertindak dan mengambil apa yang harus kita lakukan itu juga masih kuat ya, dan terbukti menurut pengakuan, ini bukan pengakuan saya tapi teman-teman di forum-forum internasional itu, Indonesia itu mendapatkan pujian lah. Walaupun kalau kita balik ke Indonesia kadang-kadang Indonesia besok ini akan kiamat ya kan. Nah, jadi saya pikir kita harus fair di sini ya. Dalam hal apa harus kita mengakui juga bahwa ada kelemahan-kelemahan kita di sana sini ya. Tapi juga harus objektif, pada sisi lain juga kita punya kemampuan-kemampuan. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Tuhan ini kan juga nanti Tuhan akan marah kan. Betul. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la adzabi lasyadid. Tapi kita juga tidak boleh mendramatisir bahwa semuanya oke, tidak ada satupun kelemahan. Jadi kita harus belajar objektif untuk mengukur diri kita sendiri. Jauh akan menghasilkan suatu hasil lebih baik kalau kita memberikan pengakuan apa adanya daripada kita mendramatisasi bagaimana seharusnya. Baik. Jadi unsur spiritual itu juga sangat bermanfaat ataupun juga sangat mendukung sekali begitu ya terkait dengan kekayaan alam Indonesia itu sendiri. Baik, karena kalau untuk Pak Faisal sendiri, Pak Faisal, saya juga ingin menunjukkan dulu ada sebuah data begitu Pak Faisal, bahwa Indonesia sendiri ini masuk dalam daftar penghasil kekayaan alam terbesar di dunia. Kita akan lihat terlebih dahulu di sini. Hutannya terluas ketiga di dunia, penghasil batu bara ketiga di dunia, penghasil teh ke-7 di dunia, pengekspor gas alam ke-8 di dunia, dan penghasil emas ke-11 di dunia.
Kita lihat juga ini baru 5 begitu, ada 5 lagi dari sisi tembakau ini ke-6, penghasil beras ke-4, penghasil rempah-rempah ke-5, penghasil kopi ke-4, dan penghasil kakao ke-6 di dunia. Banyak sekali ternyata sumber daya alam Indonesia masuk dalam bisa dikatakan 10 besar begitu ya, kekayaan alam terbesar di dunia. Kalau Pak Faisal sendiri melihat apakah dalam pemanfaatan dan pengelolaan dari sumber daya alam ini sendiri sudah tepatkah? Sudah juga kemudian sesuai tadi dengan Undang-Undang 45 sudah mensejahterakan rakyat juga kah, Pak? Boleh bisa ditambahkan sebetulnya. Jadi kita juga memiliki garis pantai ya, coastline terpanjang kedua setelah Kanada kalau saya tidak salah. Ada juga yang versi keempat. Artinya luar biasa ya. Di laut, udara, segala macam itu. Tapi saya ingin menggarisbawahi masih banyak lagi kita ke 10 besar karena memang kita sudah menjadi negara besar, penduduknya besar. Betul. Jadi kalau ditambah nih kriminalitasnya juga besar, orang miskinnya juga besar gitu. Jadi jangan dibesar-besarkan lah, proporsional gitu. Pertanyaannya adalah kalau kita memang masuk besar-besar 10 itu, kemudian kalau kita bagi penduduknya, ya, jadi misalnya ekonomi Indonesia sekarang sudah nomor 8 terbesar di dunia, ya, terbesar di dunia nomor 8, dan 2050 nomor 4 di dunia, gitu, nomor 4 di dunia. Mengapa? Ya karena Jepang akan kita susul, Jepang penduduknya berkurang. Betul. Pertumbuhan ekonominya 0, kita masih jelek-jelek 5 gitu ya. Pasti disusul lah gitu. Nah tapi ingat, kita juga bakal disusul oleh Vietnam dan Filipina. Gitu kan. Nah jadi sayangnya kita tidak bertransformasi atau transformasinya mundur. Contohnya ya, tahun 1937 Indonesia itu, Hindia Belanda dulu namanya masih, pengekspor gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Sekarang Indonesia pengimpor gula terbesar di dunia, tahun lalu 6 juta ton. Nah jadi ada yang salah yang harus kita dalam pengelolaannya berarti koreksi. Betul. Tapi untuk beberapa kita unggul ya, jadi misalnya produktivitas padi kita itu tergolong sangat tinggi gitu, tapi mahal gitu, model-model seperti itu. Nah kita sudah berulang kali menikmati bonanza ya, awalnya dulu hutan. Ya kita pengekspor kayu lapis terbesar di dunia ya, terbesar pokoknya. Bahkan kita dijajah karena rempah-rempahnya kan dulu juga. Mereka datang ke sini karena cengkeh, karena lada, karena macam-macam. Jadi memang kaya raya. Nah namun kita lihat kalau setelah Perang Dunia Kedua kan baru mulai membangun semua. Ya, Korea itu lebih miskin dari kita waktu kita merdeka ya. Indonesia $80, Korea $60 itu per kapitanya ya. Korea, Malaysia, segala macam kita mulai ya, start di titik yang hampir sama. Sekarang Korea meroket. Sudah bisa kata negara maju. China lebih rendah dari kita sejak 90 sampai 98. Setelah 98 China melonjak juga, Malaysia naik, udah negara berpendapatan menengah, Thailand juga naik, kita jalannya lambat. Sangat lambat. Seperti apa ya? Datar gitu. Nah kita tuh kerap naik blus. Naik blus gitu. Setelah turun. 98 krisis. kita belum bangkit 65. benar-benar. Awalnya betul. 65. Kita begini 65. Nanti turun. Kita lanjutkan lagi karena ini menarik. Apa yang salah? Kemudian mengapa Indonesia begitu lama? Bahkan untuk naik tingkat menjadi negara maju saja ini sudah terlalu lama dibandingkan dengan negara-negara lain yang membutuhkan waktu tidak lebih dari mungkin 30 tahun begitu. Nanti kita akan bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Bangsa ini masih harus memperjuangkan
sesuatu yang paling mendasar untuk tetap menjadi pegangan teguh bagi membangun kesadaran kita sebagai suatu bangsa adalah cinta tanah air. Cinta kepada bangsa. Inilah yang paling mendasar dari seluruh apa yang telah kita miliki. Sang Maha Pencipta telah memberikan sesuatu yang amat spesial bagi bangsa ini. Tidak semua negeri, tidak semua bangsa memiliki anugerah yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Lihatlah posisi geografis kita sebagai satu bangsa, luasnya wilayah kita, sumber daya kekayaan alam yang kita miliki. Demikian juga jumlah penduduk yang kita miliki sesama warga negara bangsa. Kita sebenarnya seharusnya sudah harus dalam posisi jauh lebih hebat sebagai suatu bangsa dalam posisi seperti apa yang kita miliki hari ini. Tetapi kita belum mencapai itu. Dengan semua kelebihan-kelebihan yang ada, kita belum mencapai itu. Kenapa? Ini yang bertanya kepada diri kita sendiri. Dan kitalah yang harus menjawabnya. Masalahnya adalah hal yang saya katakan tadi. Kita belum sejujurnya, sepenuh hati, konsisten, konsekuen, sesuai dengan ucapan, dengan perbuatan kita, bahwasanya kita cinta tanah air. Sama-sama melihat tadi pidato dari Surya Paloh begitu. Sebenarnya mirip dengan tadi yang diskusi kita terakhir, Pak Faisal. Tadi dikatakan posisi jauh lebih hebat. Harusnya kita sudah bisa ada di posisi yang jauh lebih hebat dari apa yang kita miliki. Apalagi kita sudah banyak kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa sebenarnya yang salah, Pak Faisal? Mengapa kita juga belum bisa seperti tadi dikatakan menjadi negara maju, kalah dengan Korea begitu yang jauh lebih rendah dari kita sebelumnya? Iya. Pertama, ada prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan yang harus kita tegakkan ya. Ini saya nanti minta koreksi dari Prof. Nazar. Itu di ekonomi itu ada namanya business cycle. Jadi hidup itu tidak selamanya bagus terus, ada naik turun, business cycle. Nah di Al-Quran diajarkan, Surat Yusuf ayat 43 sampai 54. Jadi jika engkau, kata Nabi Yusuf ya, engkau panennya bagus, ingat, gunakan seperlunya, sisanya tabung. Yeah. Nah itu yang menerapkan itu Norwegia. Norwegia kaya minyak, harga minyak tinggi, dijual minyaknya, sebagian besar ditabung, sehingga tabungannya 1,6 triliun dolar. Okay. 1,6 triliun dolar. Nah, saudara dekat kita Timor Leste sekarang menerapkan itu. Sehingga tatkala kekayaan alam habis, kan habis lama-lama kan yang tidak bisa diperbarui, sudah bertransformasi kekayaan dari kekayaan alam jadi kekayaan otak. Sekolah di Norwegia dibayar 10.000 per bulan itu beasiswa. Di Timor Leste juga disekolahkan termasuk banyak ke Indonesia. Baik. Sehingga kembali ada yang namanya sovereign wealth funds ya. Jadi waktu Nabi Yusuf itu hidup itu dipercaya oleh Firaun untuk mengawal. Dia sebagai kepala bulog atau Menteri Keuangan barangkali ya. Jadi 7 tahun, siklus 7 tahunan era Nabi Yusuf. Barangkali siklusnya masih 7 tahunan sekarang betulnya. Jadi 7 tahun itu paceklik ya. Itu tidak mengalami masalah. Enggak seperti Indonesia tuh kalau drop ini kan utangnya melonjak. Mereka nggak utang. Justru karena apa? Kita tidak punya tabungan. Nah, ayo hidup bernegara ini jangan ugal-ugalan. Kalau Indonesia itu, ya? Misalnya nih
batu bara 850 triliun, pendapatan dari batu bara tahun lalu 850 triliun, tidak 1 sen pun yang digunakan untuk tabungan itu. Semua dihabiskan wajib. Dieksploitasi secara besar-besaran, bahkan untuk kepentingan siapa, apakah untuk pensejahterakan masyarakat, ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Tapi menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Faisal, terutama tentang sumber daya manusia. Kita juga punya data begitu, Prof. Nasar dan juga Pak Faisal, kita akan lihat dulu terkait dengan sumber daya manusia Indonesia. Menurut data BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 adalah 275,77 juta jiwa. Kita lihat di sini penduduk berusia 15 hingga 64 tahun, 69,25%. Maksud kami 69,25%. Ini penduduk usia 15 sampai 64, bisa dikatakan ini usia produktif begitu ya. Apalagi kita akan sebentar lagi ini juga akan memasuki puncak bonus demografi. Kalau tidak salah puncaknya di tahun 2030 begitu. Nah, ini bagaimana dengan sumber daya manusia? Kalau potensi kekayaan alamnya besar, tidak didukung dengan sumber daya alam yang kemudian juga maksimal, yang berkualitas, yang bermutu. Ini seperti apa? Apalagi saat ini kesempatan anak-anak Indonesia ataupun juga masyarakat Indonesia dalam lapangan kerja semakin sempit. Kita melihat banyak ada proyek-proyek yang kemudian lebih baik menggunakan tenaga asing dibandingkan mungkin dengan tenaga sendiri begitu. Prof. Nasar bagaimana melihat ini? Iya, jadi izinkan saya menanggapi Pak Faisal tadi. Ini salah satu hal yang paling saya kagumi dari sahabat saya. Pintar mengintip sesuatu yang tidak banyak dilihat oleh orang ya. Dan intipannya itu bagi saya itu sangat penting ya. Dan kita perlu orang-orang seperti beliau ini ya yang mampu mengingatkan kita ya. Bahwa kita jangan mabuk di tengah kehebatan ya. Karena kita masih punya kelemahan ternyata. Jadi mengintip kelemahan itu penting. Sama juga pentingnya juga mengintip kelebihan. Nah, kelanjutan dari ayat yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, itu kan konsep pasca panennya Nabi Yusuf ya kan. Yeah. Itu artinya perhitungan untuk merancang masa depan suatu bangsa, suatu negeri. Tapi jangan lupa di dalam ayat yang berikutnya itu ada inna khairal man istajarta al-qawiyul amin. Ini kalau kita bicara tentang SDM ya kan. Yang paling bagus untuk dipromosikan sebagai pejabat, sebagai pemimpin, sebagai apapun yang menjadi top leader kita yang akan mengayomi kita. Al-qawi, orang yang tough, orang yang tangguh, yang kuat, termasuk istiqamah. Tapi tidak cukup hanya yang kuat, yang pintar, yang istiqamah. Harus al-amin, terpercaya. Itu ayat loh. Jadi tidak ada kaitannya dengan mayoritas minoritas, tidak ada kaitannya juga dengan senior atau junior. Tapi kriteria yang disampaikan dalam Al-Quran itu yang paling bagus untuk dipromosi itu adalah yang memiliki kapasitas al-qawi, kuat, ya mungkin bahasanya Bang Faisal itu bisa mengartikan apa al-qawi itu ya. Dan al-amin, terpercaya. Nah, apa artinya sumber daya alam ini yang sedemikian melimpah, tapi kalau pengelolaannya bukan al-qawi al-amin. Ya kalau al-amin jujur saja ya, tapi tidak punya kekuatan, itu juga salah. Itu juga nggak bisa punya arti apa-apa. Atau hebat kokoh tapi tidak ada trustnya, tidak ada kepercayaannya, itu juga bahaya. Maka itu simpul-simpul kitab suci sekarang ini perlu kita buka kembali ya. Bukan karena kita negara religius ya, tapi apa yang disampaikan Al-Quran itu sangat penting. Ini bukan hanya penting untuk umat Islam, tidak. Kalau saya menyebut ayat ini, ayat-ayat yang selalu saya sebutkan dimanapun juga, itu bukan hanya untuk umat Islam. Kan Quran itu kan rahmatan lil alamin ya kan. Quran itu for all, bukan hanya untuk umat Islam. Jadi sangat universal dan sangat komprehensif. Nah, kembali lagi ya, bonus demografi tadi itu tidak ada artinya bonus demografi itu kalau itu keropos imannya ya, keropos akhlaknya dan keropos spiritualitasnya. Ya, mestinya campuran jembatan itu semennya misalnya 6:4 ya kan. 6 semennya, 4 pasirnya. Tapi kalau imannya nggak ada di balik itu kan. Ya. Pasirnya 6, semennya 4. Prediksinya 50 tahun jembatan ini akan runtuh, tapi belum diresmikan sudah roboh duluan. Itu karena
al-aminnya nggak ada. Baik. Jadi sebenarnya Al-Quran itu bisa menjadi seperti manual book bagi kehidupan tidak hanya pribadi manusia tetapi juga dalam bernegara begitu Kan ya. hudan lil alamin. Baik. Mungkin Pak Faisal ingin menanggapi juga Pak Faisal apalagi terkait dengan sumber daya manusia ini bagaimana? Kenapa sih dibilang bonus demografi mencapai puncak itu? Karena beban tanggungan orang yang bekerja itu paling sedikit. Jadi lebih banyak orang yang bekerja daripada yang tidak bekerja, gitu. Jadi beda sama dengan generasi baby boomers. Generasi baby boomers itu tanggungnya banyak sekali. Jadi orang tua kita, mertua kita tanggungan karena mereka tidak ada pensiunnya. Kalau saya kan insya Allah tidak membebani anak saya karena ada pensiun gitu. Nah generasi baby boomers ini belum. Sandwich Kemudian generation begitu ya. Ibu tidak bekerja. Kalau generasi sekarang kan suami istri kerja tidak mau punya anak banyak. Anak saya masih 3, tapi barangkali anak-anak saya maksimum 2 begitu. Jadi itu yang kita sebut bonus demografi itu. Sehingga tabungan rakyatnya banyak kan. Kalau generasi ayah saya gajian habis dalam waktu seminggu. Nggak ada lagi yang ditabung. Yang ditabung itu taruh di bank, disalurkan kredit. Kan? Kalau sekarang ada istilahnya sandwich generation karena membiayai atas orang tua begitu dan membiayai juga bawahnya. Pak Faisal, ini menarik. Saya ingin melanjutkan, tetapi kita harus jeda dulu karena kita harus mengikuti dulu headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami. Salah satu yang paling gampang kita menjaga lingkungan sih. Menurut saya simpel ya, dengan tidak mengkhianati atau tidak merugikan negara itu termasuk wujud cinta tanah air. Menurut aku ini seperti yang tadi aku sampaikan sih, kita kayak tetap menjaga lingkungan sekitar kita. Terus kita juga harus peduli nih dengan apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi di sekitar kita dan kita tuh harus berkontribusi juga untuk mengatasi hal itu. Dengan tidak melanggar peraturan yang ada itu sudah termasuk kontribusi kepada tanah air. Mungkin dari aku sendiri karena aku bagian dari atlet basket provinsi, jadi itu membuat aku bisa berkontribusi dalam negeri aku sendiri, provinsi, kota aku sendiri. Kita yang sebagai orang Indonesia tetap harus cinta seninya Indonesia juga. Aku juga masih ikut dalam pelestarian budaya kayak menari gitu-gitu, dan juga produk lokal Indonesia sekarang udah banyak yang bagus, jadi cinta tanah air juga bisa dengan membeli produk-produk Indonesia. Baik, itulah tadi beberapa komentar dari anak-anak muda bagaimana kemudian apa definisi mereka mengenai cinta tanah air dan bagaimana mewujudkannya. Kita akan kembali melanjutkan diskusi. Pak Faisal tadi sebelum kita jeda untuk headline news menarik sekali yang dikatakan tentang bonus demografi begitu ya. Terutama tadi dikatakan sudah sangat berbeda harusnya zaman sekarang. Kalau dulu baby boomers masih banyak tanggungannya begitu ya Pak Faisal. Mungkin bisa dilanjutkan kembali. Jadi bagaimana sebenarnya kemudian kita dapat memaksimalkan saat bonus demografi itu terjadi juga. Nah, jadi kita punya modal tabungan yang tinggi kan, karena tanggungan rendah, tabungan tinggi, investasi meningkat, yang kita manfaatkan untuk mengolah sumber daya alam itu yang tadinya kita cuma petik jual, tebang jual, keruk jual, kita olah sehingga industrinya jalan. Industrinya jalan menghasilkan nilai tambah yang semakin tinggi, upah makin tinggi, kesejahteraan meningkat. Nah sayangnya kita sudah 78 tahun merdeka nih hampir ya, hampir 78 tahun merdeka, transformasi itu tidak terjadi secara smooth gitu. Jadi yang kalau negara-negara di ASEAN itu lebih dari 60% ekspornya itu industri, produk industri. Kalau kita 60% ekspornya masih yang ekstraktif tadi. Tebang jual, keruk jual, bentar lagi sedot jual nih, pasir laut. Nah, itu kan nggak perlu pakai otak itu. Iya kan? Modalnya tenaga dan dekat dengan kekuasaan. Tapi kalau industri itu berkembang, penerimaan pajak jadi bagus, macam-macam gitu ya. Nah, jadi transformasi.
Nah, oleh karena itulah kita lihat tenaga kerja yang muda-muda itu tidak memperoleh pekerjaan yang bermutu. Jadi 60% pekerja di Indonesia itu pekerja informal. 60%, jadi lebih banyak pekerja informal daripada pekerja formal. Saya ingin tambahkan satu data lagi, 2/3 dari orang, enggak sampai, mendekati 2/3 dari jumlah orang yang bekerja itu tanpa kontrak tertulis. Oke. Hampir 2/3 tanpa kontrak tertulis. Itu jumlah yang besar. Ditambah 1/5 lagi kontrak tertulis tapi waktu tertentu. Bukan pekerja permanen. Jadi pekerja kontrak. Jadi bayangkan, jadi 3, kalau Bapak 2/3 ditambah 1/5 akan jadi 13/15. Itu yang tidak punya pertahanan. Jadi misalnya dia cuti nggak dibayar, nggak ada tunjangan Tidak hari ada perlindungan tua, begitu ya, perlindungan sosialnya jadi dalam lemah legal gitu. begitu ya. Nah, karena kita gagal untuk menciptakan lapangan kerja yang bermutu lewat transformasi dari sekedar petik jual tebang jual itu menjadi negara industri. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat kan tadi usia muda, tapi tahukah kita bahwa di Indonesia ini adalah negara yang angka pengangguran usia mudanya tertinggi, 16,8%. Anak muda yang mencari kerja dapat 16. Di Kamboja 0,2%. Sangat jauh sekali ya. Kamboja itu. Jadi kita gagal memobilisasi anak-anak muda itu, sehingga yang kita lihat anak muda jadi polisi makin banyak itu kan. Apa yang di persimpangan jalan-jalan itu mengecat badannya dengan silver, itu kelihatan kok kasat mata. Itu karena memang kurangnya lapangan pekerjaan, sementara angka produktifnya sangat tinggi. Tadi kalau kita lihat juga datanya 69% lebih sayang sekali tidak dimanfaatkan. Seharusnya ini juga menjadi tanggung jawab negara, bukan Profesor Nasaruddin begitu ya. Bagaimana kemudian bisa menciptakan lapangan kerja yang luas? Bagaimana kemudian anak muda ini ingin mencintai negeri sendiri kalau mereka tidak kemudian ditopang oleh negara sendiri? Prof melihatnya apa nih, Prof? Apa yang kemudian miss di sini, Prof? Iya. Jadi kalau saya melihat itu memang ada problem of culture di sini. Problem of culture itu kita menjadi miskin itu karena kemalasan itu ya. Jadi kita perlu transformasi dari agraris culture ini ya. Budaya agraris kita itu ya, contohnya gini. Sudah menanam padi, sudah panen, ya udah santai-santai sampai musim hujan turun lagi. Jadi nggak ada program untuk tanaman antara seperti di negara-negara maju kan. Jadi coba kita lihat di pedesaan tuh, begitu habis panen, udah nggak ada inisiatif, nggak ada kreativitas kan, masih ada berasnya kan. Dan itu dampaknya juga ke anak-anaknya kan di perguruan tinggi. Kita lihat, saya sama Bang Faisal kan pengajar nih. Itu budaya agraris itu juga melebar sampai ke kampus. Setelah ujian nggak pernah belajar. Ya nanti mau ujian setengah mati belajar 24 jam kalau perlu begadang itu kan. Itu kan culture agraris itu pindah ke kampus tuh ya. Setelah panen ya santai-santai aja sampai begitu hujan turun, kalau perlu banting tulang sampai malam tuh mencangkul itu. Begitu hampir ujian baru setengah mati belajar ya. Tapi setelah ujian itu santai. Nah jadi pengangguran anak muda ini, generasi muda ini saya kira bukan saja disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan, tapi kita lihat juga problem culture kita kan. Anak-anak agraris itu bukan satu dosa. Kalau anak mudanya itu, remajanya itu masih tidur sampai jam 10 pagi, tapi sejak subuh bapaknya mencangkul di sawah, saya anak petani ini. Dan itu bukan satu dosa. Nah, saya kira ini perlu kita hijrah ini dari culture seperti ini ke culture yang lebih produktif nih. Nah, saya kira ini satu hal. Jadi faktor culture, kemiskinan budaya kita ini juga perlu diberikan strategi. Nah, saya tadi menyebut budaya. Ini juga kita belum punya strategi budaya seperti apa yang kita harus lakukan dalam rangka mengantisipasi masa depan. Kita lihat ya di Jepang, ya di Korea,
apalagi di Skandinavia di sana kan ya. Itu kalau kita lihat bagaimana anak-anak muda mereka itu sudah terprogram betul. Ya, bahkan anak mudanya juga penuh kesadaran ya, bahwa aku nanti kalau sudah tamat semacam high school itu saya harus apa gitu ya. Kita enggak. Sampai S2 pun juga masih dibayarkan SPP-nya oleh bapaknya. Bahkan sudah kawin pun juga masih numpan di rumah orang tuanya. Dan itu bukan dianggap satu dosa. Tapi kalau di Amerika sistem seperti itu kan, itu satu dosa lah begitu ya. Pokoknya anak-anak di Amerika itu kalau sudah tamat SMA, urusan perguruan tinggi itu ya tanggung jawabnya. Nah jadi saya kira kita masih budaya memanjakan anak ini. Itu juga faktor yang perlu kita perhatikan. Jadi perlu ada strategi budaya masa depan yang harus kita pikirkan. Dan saya nggak tahu siapa yang memikirkan ini, Bang Faisal ini. Oke, jadi strategi budaya masa depan, kemudian bagaimana keluar dari habit atau kebiasaan yang dikatakan Prof. Nasaruddin ya, bahwa ini balik lagi seperti sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Faisal begitu ya. Jadi banyaknya ketika lagi di atas bersenang-senang, ketika lagi turun tidak dipikirkan. Begitu juga dengan habit dan kebiasaan. Ketika baru terdesak, baru kemudian atau bekerja ataupun belajar begitu. Tetapi setelah itu tidak tahu apa rencananya. Mungkin harus ada perencanaan yang lebih matang yang harus dipikirkan, dan strategi kebudayaan tadi itu yang diusulkan juga oleh Prof. Nasar. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara. Tetap Inilah yang sedang kita perjuangkan bersama dengan membawa gerakan perubahan. Yang intinya adalah perubahan cara berpikir kita. Kita harus bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada dalam setiap perubahan dari waktu ke waktu untuk memberikan nilai kebajikan, nilai yang bermanfaat bagi seluruh semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkokoh kita sebagai satu bangsa. Inilah tugas kita bersama. Kita harus membangun pemahaman bahwasanya negeri yang indah ini, negeri yang besar ini, dan kita yang berada di negeri ini yang amat menentukan maju atau mundurnya negeri ini. Saya yakin dan percaya dengan semangat kita, keikhlasan hati kita, kesiapan kita untuk tetap mendedikasikan diri kita, bahwasanya kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan nasional harus kita tetap letakkan di atas kepentingan golongan, termasuk kepentingan sesaat. Saya percaya untuk itu, dan saya mendoakan kita bersama, insya Allah hari ini dan hari esok kita akan melihat bangsa ini akan berdiri lebih tegak dan tersenyum pada kita semuanya untuk menyongsong upaya-upaya yang lebih positif dapat kita berikan kepada anak dan cucu-cucu kita ke depan. Baik, tadi baru saja kita saksikan lagi begitu salah satu pidato dari Surya Paloh. Ini saya bisa kaitkan dengan apa yang tadi kita bicarakan. Kalau tadi Prof. Nasar mengatakan harus ada strategi budaya masa depan. Tadi salah satu yang disampaikan adalah perubahan cara berpikir kita ini harus bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada dalam setiap perubahan waktu ke waktu untuk memberikan nilai kebajikan yang bermanfaat bagi seluruh semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkokoh sebagai bangsa. Yang kedua Mbak nanti jadi itu kan yang pertama ya. Jadi transformasi budaya ya di daerah pedalaman pada umumnya ya. Kami berdua ini orang pedalaman nih. Tapi juga yang sangat penting yang saya maksudkan strategi budaya ini, pemikiran secara makro dan holistik itu ya. Salah satu faktor kelemahan kita di sini adalah lebih dari 50% perempuan, tetapi budaya patriarkal ini masih sangat berpengaruh dalam masyarakat kita. Jadi perempuan itu terlalu banyak tidak diberdayakan ya, padahal mereka punya potensi. Karena culture kita tadi itu. Jadi perempuan itu harus 2 kali lipat dayanya itu baru bisa menyamai seorang laki-laki ya. Jadi saya kira ini juga faktor kesetaraan gender ini juga menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian.
Nah tadi kalau saya katakan perlu ada strategi budaya, itu bagaimana memberdayakan betul-betul potensi warga masyarakat bangsa kita ini dengan belajar kepada bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa yang maju yang lain. Nah, saya kok tidak melihat bangsa kita ini ada yang secara spesifik memikirkan strategi budaya ini secara jangka panjang nih. Kita ada Dikbud ya, Kemendikbud, ada bahkan Dirjen Kebudayaannya. Tetapi nggak tahu apakah faktor distribusi anggaran di sana nggak merata atau seperti apa ya. Tapi mestinya kan ada rembuk nasional. Bagaimana orang seperti apa, bangsa seperti besarnya Indonesia ini yang berada dalam posisi silang seperti ini, kok kita nggak punya strategi budaya yang sangat spesifik untuk mengantisipasi masa depan. Jadi bagaimana kita bisa bersaing dengan bangsa yang maju kalau kita sendiri tidak memberdayakan perempuan, tidak memberdayakan pemuda, tidak punya konsep mengantisipasi masa depan lebih cepat gitu ya. Harusnya menjadi prioritas juga begitu ya dalam program pemerintah untuk strategi budaya ini sendiri, untuk juga kemudian bagaimana ada kesetaraan gender, memaksimalkan perempuan, pemuda begitu ya. Nah ini kan perubahan kultur, perubahan budaya, perubahan pola pikir atau cara berpikir yang tadi disampaikan juga oleh Surya Paloh, ini kan bukan sesuatu yang mudah begitu. Dan termasuk agama Mbak. Mohon maaf ya. Termasuk agama. Agama kan itu hanya konsentrasinya untuk ibadah ya. Kalau kita belajar dari protesan etiknya Eropa ya. Jadi agama itu dijadikan semacam motivator untuk menciptakan suatu etos kerja yang produktif ya. Nah agama kita di Indonesia, agama Islam atau agama yang lain-lain juga, yaitu energi itu hanya dipakai untuk memicu orang itu beribadah secara kesalehan individual ya. Energi agama itu belum kita manfaatkan untuk menciptakan suatu lapangan kerja yang lebih profesional, lebih masif. Nah, jadi ini yang saya maksudkan strategi budaya yang betul-betul mengedit potensi bangsa yang harus kita kembangkan ke depan seperti apa. Baik. Bagaimana untuk menggali potensi itu, Bang atau Mas Pak Faisal sendiri? Ya, saya sepakat sekali. Kalau kita lihat kan membangun itu modal ada 5 ya. Modal fisik. Tadi Prof katakan besar fisik, tapi modal fisik besar apa dibangun modal fisik dulu nggak cukup kan. Jadi physical capital, kedua intellectual capital, dibuka otaknya, ketiga social capital. Kita nih harusnya kuat kan social capital itu. Karena apa? Karena gotong royong, that's social capital kita kan ada juga. Kemudian cultural capital. Modal budaya itu tadi, dan yang terakhir ada spiritual capital. Nah kalau membangun kebetulan 5 juga nih sama dengan Pancasila. Nah spiritual capital bukan bicara spiritual mau ayat-ayat, bukan. Jadi ada yang tertanam di dalam intrinsik diri kita. Jadi misalnya sikap saya berbuat sesuatu niscaya tidak merugikan orang lain. That's spiritual capital tuh. Saya bahagia kalau saya bisa membahagiakan orang lain. Puncak kebahagiaan bukan tatkala kita berkecukupan sendiri, tapi sekeliling kita kekurangan. That's spiritual capital. Nah jadi, dan itu kan setiap agama punya nilai-nilai yang diajarkan kepada umatnya kan. Islam punya, yang lain punya. Misalnya apa? Ada di dalam sistem pendidikan. Barang siapa yang nyontek, anak presiden sampai siapapun, keluarkan. Keluarkan nyontek. Dari SD sampai SMA, insya Allah nggak ada korupsi. Insya Allah nggak ada korupsi. Nah, sekolah-sekolah agama juga mulai mengajarkan kan. Tapi kalau di sekolah agama juga udah toleran, bahkan gurunya korupsi, gurunya minta duit dari murid gitu-gitu, atau di sekolah biasa juga gitu ya, ya sudah. Ya, budaya ini dari pendidikan Prof ya, kalau pendidikannya udah beres, insya Allah beres. Bukan diajarkan ada mata kuliah anti korupsi, bukan mata pelajaran anti korupsi, tapi setiap guru mengajarkan nilai-nilai itu dalam setiap mata pelajarannya. Jadi misalnya matematika. Matematika itu kan mengajarkan 1 tambah 1 bukan 3 kan. Nah, itu namanya korupsi, keluar tuh, bukan mata pelajaran korupsi gitu. Nah, jadi dan suri tauladan. Kita punya tokoh-tokoh bermoral. Kebetulan kami menulis buku Prof, kisah keteladanan 23
pahlawan bangsa ya, mulai dari Bung Hatta, Haji Agus Salim. Itu chapter tentang Haji Agus Salim paling banyak dibaca di blog saya. Bayangkan ya, Haji Agus Salim itu Menteri Luar Negeri 2 kali, dia diplomat unggul, dia bisa debat di PBB begitu ya. Sepanjang hayatnya tidak pernah punya rumah. Ada anaknya meninggal, dia mengontrak dari gang ke gang yang nggak ada listriknya. Tapi dia bahagia. That's spiritual juga ya barangkali ya Prof. Jadi memang harus balance tadi ya. Anaknya meninggal, kain kafan pun tidak ada. Taplak mejanya dipakai buat kain kafan. Baik, menarik. Ini yang harusnya menjadi Kita contoh. pernah menghasilkan orang-orang seperti itu, Prof. Ketua Umum Muhammadiyah ya. Luar biasa. Baik. Bung Hatta, apa kurang apa dia? Baik. Ini kesederhanaan, kejujuran begitu Mbak ya. Halida cerita mengkonfirmasi yang ada di buku kami itu 2 hari setelah Bung Hatta meninggal, Bu Halida sama Ibu Rahmi nengok ruang kerja Bung Hatta, lihat diary-nya di halaman tertentu ada kayak guntingan koran, iklan sepatu Beli yang tidak sempat dia beli selama akhir hayatnya. Jadi negeri ini juga subur untuk menghasilkan karakter-karakter pemimpin yang hebat. Baik, ini yang bisa ditiru seharusnya juga dan bisa dicontohkan oleh pejabat-pejabat yang ada sekarang begitu ya. Mari kita jabarkan nih elemen apa nih yang melonggar gitu untuk kita perkuat lagi. Tapi syukur kita punya Putri Aryani itu. Yang kemarin menghentakkan dunia sudah 25 juta nonton ya. Tuh dia tuh subur ya. Obama pun pernah dapat roh dari Indonesia itu kan. Jadi ini sayangnya kita sudah di penghujung waktu, Pak Faisal. Terakhir mungkin bisa kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dari mulai kekayaan alam, bagaimana menciptakan SDM tadi begitu ya. Bagaimana kemudian bisa menciptakan kemandirian bangsa. Kita tahu kini di tengah gempuran ekonomi, teknologi, informasi global. Agar kemudian seperti tema besar kita, bukan cinta biasa, begitu kecintaan kita terhadap tanah air ini bisa tumbuh, khususnya juga untuk anak-anak muda yang nantinya akan menjadi penerus generasi Indonesia. Mungkin dari Prof. Nasar terlebih dahulu. Iya, jadi saya melihat ya persoalan ekonomi itu tidak boleh hanya diselesaikan dengan cara-cara ekonomik ya kan. Tapi ada pendekatan non ekonomik tadi yang harus kita lakukan. Karena persoalan bangsa kita ini kan bukan hanya persoalan kemiskinan, persoalan materi, tapi ini persoalan budaya ini. Jadi bagaimana mentransformasikan budaya yang lama itu, saya tidak ingin mengatakan primitif ya, menjadi budaya masyarakat kekinian ini. Nah ini yang saya cemaskan, kok kenapa kita nggak pernah punya suatu lembaga, tidak pernah ada wacana nasional tentang strategi budaya bangsa Indonesia seperti apa, wujud masyarakat Indonesia seperti apa yang kita akan lahirkan di masa depan. Ini nggak ada wacana sampai hari ini. Siapa yang punya tanggung jawab untuk itu? Nah kalau kita bicara tentang strategi budaya, ekonomi masuk ya kan, SDM masuk, dan semuanya bisa masuk. Nah mari kita mencoba untuk melihat bangsa ini dengan kacamata budaya. Mungkin juga saya punya kelemahan ya, tetapi dalam hal ini kita harus menjadikan budaya itu sebagai frame-nya itu ya. Termasuk kita bicarakan agama, itu dalam perspektif budaya juga ya. Terlalu banyak hal yang kita bisa selesaikan kalau kita pakai kacamata budaya. Kalau pakai kacamata agama nanti ada sensitivitasnya ya kan. Kalau menyelesaikan secara politik apalagi, kalau ekonomi berarti yang lainnya belum, kita tidak menyelesaikan persoalan asasinya ya kan. Tapi kalau kita pakai mulai dari standar strategi budayanya kita harus atur. Saya ingat betul dengan segala kelemahannya Pak Ali Murtopo ya. Saya melihat memang ya orang menghujat beliau, tapi satu poin yang saya harus kagumi, Pak Daud Yusuf ya, Pak Ali Murtopo itu mengangkat persoalan budaya ini. Ya, tapi sayang sekali terlalu cepat ditanggapi dengan menggunakan mengkanternya dengan bahasa agama kan. Jadi saya kira ke depan saya perlu ada semacam konsorsium ya, bagaimana menciptakan suatu
konsep budaya Indonesia di masa depan yang mengcover seluruh apa yang kita bicarakan dari tadi. Terima kasih. Baik. Semoga ini didengar juga begitu dan nantinya juga Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau tadi saya bisa simpulkan, meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, tetapi jangan lupa untuk spiritual juga, pakai hati juga begitu ya. Dan juga tadi kalau yang dikatakan oleh Pak Faisal adalah bagaimana kemudian prinsip pengelolaan dalam sumber daya alam kita. Jangan selalu merasa ada di atas, gunakan seperlunya dan sisanya ditabung dan juga jangan mabuk di tengah kehebatan, mengintiplah kita pada kelemahan. Untuk SDM sendiri, jangan lupa Al-Amin, terpercaya tadi ya Prof dan juga Pak Faisal, kapasitas kuat dan jangan lupa juga untuk balance antara fisik, intelektual, culture dan juga dalam sisi dari kapital itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Prof Nasaruddin Umar sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Pak Faisal Basri. Sayangnya perbincangan ini harus berakhir. Ini masih sangat menarik sekali dan pemirsa, inilah Visi Negarawan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Metro TV